Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Balongbendo, Bapak Sueb Rizal SPD MPD. Yang kami hormati jajaran staf dan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Balongbendo yang telah hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara sosialisasi program sekolah komunitas belajar ko-kurikuler SMP Negeri 1 Balongbendo tahun ajaran 2024-2025 bekerja sama dengan PLG Academy Diklat Sepak Bola di Krian Sidoarjo. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua sambutan kepala sekolah. Yang ketiga sosialisasi program sekolah komunitas belajar ko-kurikuler oleh Bapak Muhammad Rifai MPD. Dan yang terakhir yakni penutup. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita bersama membaca basmalah. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Balongbendo kepada Bapak Sueb Rizal SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, Allah rabbi syrahli sadri hamdi wa hamdulillah lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil SMP Negeri 1 Balongbendo, staf, Bapak Ibu guru pengajar di SMP Negeri 1 Balongbendo. Marilah Ibu kita senantiasa untuk istiqomah syukur dan Allah SWT limpah rahmat hidayahnya yang sudah kita nikmati dari pagi hingga saat ini hingga nanti kita tidur kembali. Luar biasa nikmat Allah yang sudah kita rasakan, tentunya tidak berlebihan, bahkan itu adalah seyogyanya untuk selalu bersyukur dari Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa Ibu sholawat dan salam senantiasa dari istiqomahkan wanita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita memahami mana yang hak dan mana yang batil melalui dinul Islam. Pada kesempatan hari ini acara sosialisasi program sekolah komunitas belajar ko-kurikuler SMP Negeri 1 Balongbendo, di mana nantinya ada satu ekstra yang mungkin saat ini sudah banyak digandrungi oleh orang tua murid termasuk anak-anak kita, yakni kurikuler sepak bola yang luar biasa. Nah, ya, saat ini memang lagi tren, lagi banyak diminati oleh anak-anak kita, yang utamanya anak-anak di SMP 1 Balongbendo, karena ini adalah garapan kita ya. Kami berharap ya dengan adanya komunitas belajar yang akan ada di sekolah kita, kami nanti berharap ada anak-anak kita ya, anak-anak SMP 1 Balongbendo yang namanya juga akan terangkat di GSI ya. Apa itu GSI Bapak Ibu? Ya, tentunya semua kita tahu bahwa GSI adalah Gala Sepak Bola Indonesia untuk tingkat SMP. Alhamdulillah pada tahun ini anak-anak Kabupaten Sidoarjo itu mewakili Provinsi Jawa Timur yang akhirnya kemarin juga sampai di Jakarta dan
ya sampai di babak per-8 yang besar, belum capai ke babak semifinal. Jadi ya itu yang terjadi. Nah, dengan adanya kondisi saat ini Bapak Ibu, karena kalau anak-anak SMP Balongbendo, utamanya anak-anak yang ada di Kecamatan Balongbendo, untuk bisa ke GSI, untuk bisa ke klub yang ada di Sidoarjo itu kan memakan waktu serta jarak tempuh yang luar biasa. Oleh karenanya akan sangat efisien kalau yang demikian itu ada di sekolah kita, sehingga nantinya anak-anak yang terbaik, anak-anak yang bagus itu tentunya akan diambil oleh GSI atau klub-klub lain yang membutuhkan. Bukan tidak mungkin famili atau saudara kita nanti yang memang bersekolah di sini dan terjun ke sepak bola ini, tentunya akan sangat-sangat membanggakan buat SMP 1 Balongbendo. Itu Bapak Ibu yang perlu panjenengan semua pahami, adanya komunitas belajar kurikuler sepak bola yang ada di SMP 1 Balongbendo. Tentu Bapak Ibu, ini pun juga akan dipengaruhi dengan metode pembelajaran sekolah sepak bola ini. Karena tidak mungkin pelaksanaannya ini hanya sebentar atau berapa menit, itu tentunya akan memakan waktu di pagi hari. Sehingga anak-anak yang terlibat di dalam kurikuler pembel sepak bola ini otomatis terkadang anak-anak itu akan masuk ke sekolah telat karena nanti habis latihan di sekolahnya itu atau di PLG akademinya ya, di Krian sana. Sehingga anak-anak kita yang tergabung di situ otomatis paling tidak datang ke sekolah itu mungkin agak sedikit terlambat. Itu tolong dimaklumi, kan tidak semua anak-anak yang hebat ini ya, paling-paling panjenengan juga bisa mengkondisikan anak-anak ini, mungkin diberi tambahan tugas atau apa, karena mungkin masuknya beberapa menit telat dan bagaimana, maka panjenengan sudah punya trik bagaimana tentang pendidikan anak-anak yang seperti ini. Insya Allah pagi itu sering latihan di akademi sana ya, di Krian, sehingga butuh waktu kan untuk kesini itu ya, mungkin telat 1, 2, 3 menit ya, itu mohon dimaklumi. Tidak semua anak ya, dari anak-anak yang masuk di PLG akademi itu Bu. Intinya dengan adanya ini saya sangat setuju ya, kami akan memfasilitasi itu. Mudah-mudahan juga sekolah SMP Negeri 1 Balongbendo pun juga akan terangkat namanya dengan adanya akademi ini. Anak-anak kita juga ada yang masuk di GSI yang akan datang. Seperti halnya di tahun 2018 tidak salah ya, Sidoarjo itu sampai juara nasional, sehingga banyak pelatihnya yang dibawa kemana Pak? Yang ke mana? Ya di Italia, Juventus waktu itu. Ini mungkin di tahun yang akan datang terulang kembali. Bahkan anak-anak kita SMP 1 Balongbendo yang ada di dalamnya, itu harapan kami. Oleh karenanya Bapak Ibu, sekali lagi saya amat sangat untuk menyambut ya kegiatan ini dengan sukacita. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yakni sosialisasi program sekolah komunitas belajar co-kurikuler oleh Bapak Muhammad Rifai MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Hari ini sudah dihibur oleh anak didik kita dengan berbagai macam atraksi ya. Untuk menyingkat waktu,
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan dan dukungannya atas program kami untuk komunitas belajar kita di dalam co-kurikuler yang di sini saya namai Spensaben PLG Academy. Saya nemunya nama masih seperti ini. Jadi kita sudah ada pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler. Nah, yang pertama latar belakang kenapa kita harus mengadakan kegiatan program ini. Yang pertama untuk pengembangan potensi dan bakat siswa, karena pasti di antara kita ada beberapa anak yang memiliki potensi dan bakat di sepak bola. Tujuannya apa nanti? Untuk meningkatkan prestasi kita. Target kita yang paling utama nanti GSI. Itu yang akan kita kejar biar prestasi kita meningkat. Kalau kita kemarin di 2020 kita hanya bisa mengirim individu atas nama Hafiz Afsar menjadi penyerang terbaik nasional GSI. Jadi kita sudah pernah berprestasi secara individu. Tidak tanggung-tanggung menjadi penyerang terbaik GSI tahun 2020. Harapan kami adanya ini nanti kita tim yang bisa berprestasi, bukan lagi individu. Yang ketiga, ini untuk meningkatkan kesehatan dan kedisiplinan siswa, karena kalau sudah ikut diklat akademi di sana sudah ditata, diatur sedemikian rupa tentang latihan, makan, minum, tidur, istirahat dan lain sebagainya, sehingga akan tertanam, terlatih kedisiplinan siswa. Kemudian lanjutnya untuk penguatan pendidikan karakter Merdeka Belajar sesuai yang diamanatkan oleh pemerintah. Ini berhubungan dengan Merdeka Belajar. Kemudian yang kelima adalah pembentukan jaringan dan kolaborasi eksternal, karena selama ini kita jarang atau mungkin tidak pernah langsung membuat komunikasi belajar dengan pihak luar. Nah, di sini harapan kami kita mengembangkan jaringan dan kolaborasi dengan eksternal. Lanjut. Nah, yang keenam, ujung-ujungnya nanti apa kalau kita sudah punya komunitas belajar seperti ini, untuk pencitraan sekolah kita, daya tarik sekolah kita, biar nama sekolah kita menjadi populer dan baik di luar. Kemudian yang belakang slide berikutnya, tujuan program pertama seperti yang saya sampaikan tadi, mengembangkan bakat dan minat peserta didik khususnya di bidang olahraga, meningkatkan kualitas fisik dan mental peserta didik dengan latihan gembleng, uji coba, pertandingan dan sebagainya. Otomatis mental nanti akan terbentuk. Meningkatkan prestasi sekolah di bidang non akademis. Kemudian menanamkan nilai karakter yang positif. Membuka peluang bagi peserta didik di bidang sepak bola profesional. Maksudnya dengan jalan ini nanti ujung-ujungnya ke depan kalau sudah senior bertambah usia, tujuan mereka pasti ke liga profesional, dalam hal ini Liga 1, dan syukur-syukur bisa masuk timnas. Kemudian meningkatkan citra dan reputasi sekolah, membentuk jiwa kompetitif yang sehat pada peserta didik, mengoptimalkan pemanfaatan kompetensi guru di sekolah. Jadi nanti juga saya, Pak Hendra, Pak Eko juga pasti juga akan belajar di situ agar kompetensi kami meningkat. Dan berikutnya, capaian dan langkah-langkah apa yang akan kami tempuh untuk menjalankan program ini. Pertama, melakukan seleksi awal untuk menilai kemampuan dasar. Pertama nanti kami akan seleksi di internal dulu, anak kelas 7 dan 8. Kemudian di semester depan kalau memang ada bangku kosong, nanti bisa kita masukkan khususnya kelas 7 dan 8. Kalau ada bangku kosong kelas 8 khususnya, kalau ada yang kosong nanti insya Allah mereka akan masuk ke sini. Memonitor perkembangan kemampuan peserta didik secara berkala, mengidentifikasi turnamen sesuai yang diikuti oleh tim sekolah khususnya GSI, menyusun aturan peserta didik, menekankan kedisiplinan, ketepatan waktu dan tanggung jawab. Ini antara latihan, sekolah itu nanti akan kita perhatikan betul agar punya tanggung jawab di situ. Mengikuti berbagai turnamen dengan didampingi pelatih, guru, pendamping
untuk meningkatkan pengalaman bertanding, termasuk pengalaman kami juga. Menyebarkan informasi tentang program sepak bola dan capaian yang telah diraih melalui medsos, website sekolah. Jadi nanti tim podcast juga akan terlibat. Melibatkan orang tua siswa dalam kegiatan dan kompetisi yang diadakan oleh sekolah dan akademi. Menyelenggarakan pertandingan internal antar kelas, class meeting. Ini juga untuk memancing teman-teman yang lain. Juga nanti ada hubungannya dengan sport education, olahraga yang didesain, pembelajaran yang didesain seperti membuat sebuah kompetisi SEM ya. Kemudian yang 9 mengatur jadwal pembelajaran intrakurikuler dan kurikuler secara khusus. Nanti kita bicarakan kalau ini jalan bagaimana intrakurikulernya, kurikulernya gimana, nanti dibicarakan agar sama-sama berjalan dengan baik. Kemudian slide berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini siapa saja? Struktur program, koordinator program, mungkin nanti saya, pengurus dari akademi, guru pembina sekolah, jadi nanti bisa Pak Eko, Pak Indra membantu saya. Tim pengembangan karakter dan konseling, ini tim BK nanti juga dilibatkan karena untuk memantau psikologinya, attitude-nya dan lain sebagainya agar pendidikan dan latihan sepak bolanya sama-sama berjalan dengan baik. Tim fasilitas dan akomodasi, ini dari pihak akademi nanti menyediakan kendaraan antar jemput. Tim penilai dan evaluasi, ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Staf dan tim khusus yang akan menilai program ini apakah berjalan baik, lancar atau kurang bagaimana, itu perlu ada tim penilai. Berikutnya mitra program, akademi sepak bola, wali peserta didik, komite, sponsor, dinas pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah, kecamatan, dan tim podcast. Sengaja kami libatkan ya untuk pencitraan tadi tujuan dari program ini. Nah, ini beberapa foto yang kemarin saya diskusi dengan wali murid. Ini di lapangan Watugolo Rabu yang lalu, bukan Rabu ini, Rabu minggu lalu saya diundang ke sana untuk membicarakan program ini bisa nggak dijalankan di sekolah ini. Insya Allah mereka mendukung, karena kesulitan orang tua saat ini adalah antara latihan dan sekolah ini sering bertentangan, sering bermasalah dengan sekolahnya. Pada saat latihan bermasalah dengan sekolahnya, pada saat tanding dipermasalahkan sekolahnya. Akhirnya merdeka belajarnya ini nggak jalan. Nah, kami menangkap peluang itu agar sama-sama jalan, sehingga orang tua itu juga senang dengan sambutan saya seperti ini. Kemudian saya juga sudah diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah mendukung dan semoga bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, kapasitas pendukung, fasilitas asrama, lapangan, akomodasi, sudah punya asrama, ada punden cafe, ada tempat gym, lapangan di Watugolo dan di Wonayu sudah dikontrak. Dukungan terus sumber daya manusia yang terlatih, pelatihnya juga mantan-mantan pemain sepak bola Liga 1. Kemampuan administrasi program ini dari diklat sudah tertata dengan rapi. Jaringan dan mitra dengan pihak eksternal. Untuk PLG ini pusatnya ada di Jawa Barat. Yang PLG Gresik ini cabangnya. Kenapa PLG Gresik? Karena terdaftar di PSSI Gresik, tapi home base-nya semua ada di Krian. Asrama, latihan, semuanya ada di Krian. Dan berikutnya rencana evaluasi. Ya, nanti kegiatan ini pertama evaluasi awal, baseline assessment. Awal-awal berjalan bagaimana kita evaluasi. Kemudian di pertengahan juga ada evaluasi secara berkala. Kemudian keterampilan dan pendidikan karakter ini nanti berjalan apa enggak, antara keterampilannya dengan pendidikan karakternya ini sama-sama tegak lurus apa tidak, kita evaluasi. Kompetisi dan prestasinya bagaimana selama latihan, apakah ada peningkatan atau tidak, kita evaluasi. Kemudian evaluasi akhir, mungkin di akhir semester antara nilai akademis dan non akademis kita evaluasi juga. Rekomendasi dan pengembangan program, apakah ini nanti dilanjutkan atau berhenti, itu nanti ada evaluasinya juga. Kemudian yang terakhir evaluasi kepuasan stakeholder dari pihak luar.
bagaimana komen-komen mereka tentang program ini, kita juga perlu masukan evaluasi dari mereka. Dan tantangan program ini berat karena belum ada mungkin sekolah lain yang membuat program seperti ini, pasti banyak tantangan dan hambatan. Yang pertama, keseimbangan antara akademik dan kegiatan sepak bola. Nah, ini nanti biasanya ya ada penurunan atau apa, kemudian ada permasalahan dengan guru maba tertentu, itulah tantangan-tantangan. Dan juga dalam menjaga konsistensi dan kualitas program, apakah di awal kenceng, di tengah kendor atau apa, ya itu juga tantangan kita. Kemudian perbedaan pola pikir masing-masing guru yang berbeda. Ini kalau ada guru yang saklek dan segalanya, bisa nggak jalan lancar program ini, karena guru tertentu itu mementingkan mata pelajarannya, sedangkan kita mementingkan bakat dan potensinya. Nah, itu kadang tantangan kita yang sering kita hadapi. Berikutnya, ini dokumentasi sekolah masa depan adalah yang menunjang langsung bakat dan minat peserta didik. Bahkan saya memprediksi homeschooling itu nanti akan berkembang, khususnya untuk anak-anaknya orang kaya, dan ini sudah terjadi di Jawa Baru. Banyak homeschooling dan rata-rata pemain-pemain saya, teman saya itu rata-rata sekolahnya homeschooling. Mereka anaknya orang kaya, karena latihannya sudah nasional, bertandingnya udah nasional. Kemarin Madura United pemainnya dari Jawa Barat semua, jadi sekolahnya ya homeschooling terpaksa, mau nggak mau. Ini foto kemarin di Jenggolo dari apa kemana, Selasa kalau nggak salah ini. Ya, ini foto terbaru kiriman dari PLG. Dan ini dokumentasi yang lain yang kemarin saya ikut di sana, ikut memantau, ikut diskusi dengan wali murid, ada latihan lapangan di Watu Golong, kemudian diskusi juga itu membicarakan program ini. Dan yang terakhir, Pak Indra, donasi ini fasilitas yang ada di Dusun Badas, Desa Bareng Kerajaan, Kecamatan Prian, sudah asramanya sedemikian bagus, kamarnya seperti itu, lapangan, dan ada punden kafenya, dan itu tempat gym milik sendiri. Dengan kalau mau ke sana silakan, gratis. Setiap hari pun nggak masalah, yang penting beli minuman atau makanan di situ. Kalaupun nggak makan minum nggak apa-apa, pokoknya ngomong saya aman dah, daripada sewa atau bayar. Ya, khususnya yang deket Bu Nurul, mungkin ya deket mau main gym di situ gratis, atau putra putrinya Bu Miftah, nah kalau mau latihan di sana silakan Bu Miftah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bu Bapak, kita berikan aplaus lagi ya Bapak IHI yang sudah memaparkan sosialisasi program sekolah khususnya untuk minat putra putri atau siswa kita di SMP Negeri 1 Balong Bendo di sepak bola. Baik, silakan untuk Ibu Bapak jika ada yang ingin bertanya mengenai sosialisasi program tersebut. Silakan untuk Ibu Bapak mungkin yang ingin menanyakan seperti apa program sekolahnya dari segi PLG Akademi sepak bola. Bukan sepak bola putri untuk SMP. Terima kasih Pak Joko. Usulnya ada sepak bola putri di sekolah ini. Insya Allah kalau putra nanti jalan, putri juga menyusul. Saya sudah pernah sebenarnya mengajak salah satu murid putri yang skillnya seperti laki-laki, bahkan sampai saking senangnya saya kasih hadiah kaos Balben FC waktu itu. Skillnya, tapi waktu itu susah, keluarganya kurang mendukung sehingga berhenti di tengah jalan. Sekarang malah saya benar-benar berpindah agama, ya. Ada lagi mungkin? PLG ini bahasa Jawa Baratan. Saya tadi lupa mau tanya ini ya. Parahyangan, P-nya ini Parahyangan. Lelungan.
apa itu? Lupa saya tadi, belum saya hafalkan. Pokoknya ini Jawa Barat. Oke, Bu Kristi. Sampun, Bu. Barang kerajaan, Watu Golong, adanya di Watu Golong. Oke, terima kasih atas briefingnya. Memang nanti untuk menjalankan ini kita pasti akan duduk bersama dulu untuk membicarakan untuk semua pihak, termasuk wali murid, calon siswa, guru-guru, bapak kepala sekolah, dan guru-guru mapel semuanya. Baik, terima kasih. Bu. Ya, Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul, ide yang bagus. Memang nanti syukur-syukur bisa ada 32 anak, jadi bisa dikumpulkan jadi satu kelas yang bisa mudah kita atur. Terima kasih Bu Nurul. Baik, dari Bapak Ibu Guru masih ada yang ingin menanyakan kembali? Oke, silakan. Yang saya terima ya agak bingung barangkali. Sekolah kita itu mengangkatkan ekstrakurikuler sepak bola atau akademi sepak bola. Tetapi yang masalah mengenai bakat dan minat. Nah, kalau mengenai bakat minat biasanya masuk ke ekstra, ya. Tahu saya masuk ke ekstra. Kemudian nanti kalau misalnya akademi atau ekstra sepak bola, anak-anak itu karena sepak bola apapun yang nama olahraga itu adalah postur, Pak. Ya. Artinya anak-anak ini minat, berarti suka kan minat, tapi tidak minat. Kemudian anaknya kecil, apakah nanti semua anak yang suka disasar atau dipilah dan dipilih sehingga nanti sepak bola ini ukurannya besar sehingga nanti akhirnya berkualitas. Kalau misalnya kecil-kecil ikut akhirnya apa? Anak itu di tengah jalan mereka. Itu yang saya tanyakan. Yang katanya akademi atau ekstra kurikuler. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wan. Ada dua-duanya Pak Wan. Jadi nanti ekstra tetap ada, akademi nanti ada. Jadi yang akademi nanti ada pemain-pemain khusus Pak, yang sudah kita seleksi secara skill, secara ekonomi juga. Jadi nanti untuk pengembangan. Jadi tidak semuanya nanti bisa ikut akademi. Tapi intinya dua-duanya sama jalan dan sama mendukung nanti. Terima kasih Pak. Baik, tidak ada yang ingin bertanya kembali untuk Ibu Bapak. Sudah cukup? Oke, baik, itu tadi Ibu Bapak paparan sosialisasi mengenai PLG Academy untuk menjaring bakat dan minat siswa-siswa SMP 1 Balongbendo khususnya di sepak bola. Demikian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.